Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Harfin, dan teman saya Asni. Di dalam video yang singkat ini, kami akan memaparkan tentang permasalahan dalam ekonomi makro, yakni pengangguran dan inflasi dalam perekonomian. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama tentang inflasi, mulai dari konsep tentang inflasi dan faktor yang mempengaruhi inflasi. Kemudian yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai konsep pengangguran dan faktor yang mempengaruhi pengangguran. Untuk pemaparan yang pertama, saya akan memaparkan tentang inflasi. Jadi dalam pembahasan kami ini, kami mengambil 4 definisi dari para ahli definisi mengenai inflasi. Yang pertama, menurut Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya, menurut Nopirin, inflasi adalah suatu proses dari suatu kenaikan harga pada umumnya dan akan bergerak secara terus-menerus. Misalnya barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang kebutuhan primer sehari-hari. Yang selanjutnya, menurut Parkin dan Beit, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkat harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyak uang untuk memperoleh suatu barang. Kemudian yang terakhir, menurut Sadono Sukirno, inflasi merupakan suatu proses ketika terjadi suatu kenaikan harga yang berlaku terhadap perekonomian. Jadi dari keempat definisi tentang inflasi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan dalam waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah teori tentang inflasi. Ada 3 teori mengenai inflasi. Yang pertama teori kuantitas, kemudian teori Keynes, dan teori strukturalis. Teori yang pertama yaitu teori kuantitas. Dalam teori ini mengatakan bahwa inflasi merupakan perubahan tingkat harga ketika terjadi penambahan jumlah uang yang beredar. Jadi pada teori kuantitas ini jauh menitik beratkan kepada jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kemudian yang selanjutnya teori Keynes. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas ekonominya. Kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar pada suatu perekonomian, tetapi juga kenaikan dalam ongkos produksi dari suatu barang. Yang selanjutnya teori strukturalis. Teori ini, teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi terutama di negara berkembang lebih disebabkan oleh faktor struktural dalam perekonomian. Faktor struktural di sini sendiri merupakan itu terdiri dari penerimaan ekspor yang lambat dan produksi bahan makanan yang tidak elastis. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab inflasi. Yang pertama adalah faktor permintaan atau demand pull inflation. Faktor permintaan sendiri merupakan tingginya permintaan terhadap suatu barang yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga dari barang tersebut. Faktor selanjutnya adalah faktor penawaran atau cost push inflation atau supply shock inflation. Pada faktor ini menitik beratkan pada tingginya biaya produksi dari suatu barang. Mengapa biaya produksi dari suatu barang dapat mempengaruhi harga daripada barang? Karena suatu perusahaan cenderung mengurangi jumlah barang yang diproduksi ketika terjadinya kenaikan harga produksi dari suatu barang yang kemudian mengakibatkan kelangkaan terhadap barang yang diproduksi. Yang awalnya suatu barang dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak kemudian menjadi berkurang karena adanya pertambahan harga produksi dari barang tersebut. Karena terjadi kelangkaan dari barang tersebut, maka harga pun menjadi naik. Dan faktor yang ketiga adalah inflasi campuran. Inflasi campuran di sini merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran dari suatu barang.
Perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal tersebut mengakibatkan faktor produksi dan persediaan barang menjadi berkurang atau turun, sementara barang substitusi atau barang pengganti terbatas atau bahkan tidak ada. Keadaan tersebutlah yang akan memacu terjadinya kenaikan harga dari suatu barang. Pembahasan selanjutnya adalah tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga di sini ada dua. Yang pertama, suku bunga nominal, merupakan suku bunga yang dibebankan pada pinjaman. Inflasi yang meningkat mengurangi nilai uang yang dipinjam karena bunga yang lebih tinggi menjadi hutang atas pinjaman. Suku bunga nominal disesuaikan dengan mempertimbangkan pengaruh inflasi. Kemudian tingkat suku bunga yang kedua adalah suku bunga real, merupakan tingkat nominal dikurangi inflasi. Dengan kata lain, ini adalah tingkat yang diharapkan oleh pemberi pinjaman setelah memperhitungkan inflasi. Tingkat bunga real adalah pengembalian sebenarnya yang dihasilkan oleh dana yang dipinjam atau dipinjamkan. Ya, langsung saja pengertian pengangguran. 1. Badan Pusat Statistik BPS. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan. 2. Nanga. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran normal atau friksional. Seringkali dikatakan jika dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran 2 hingga 4% dari jumlah angkatan kerja, maka perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh, full employment. 2. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. 3. Pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal disebabkan karena harga komoditas primer sebagai bahan baku industri turun dan ini membawa akibat produksi komoditas tersebut juga menurun. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi dan jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Misalnya, di luar musim tanam dan panen, petani umumnya menganggur sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya. 5. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan karena perubahan teknologi dan yang sederhana menjadi modern. 6. Pengangguran politik. Pengangguran politik ini disebabkan karena akibat adanya peraturan-peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. 7. Setengah pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk setengah menganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja dalam suatu hari, jam, ataupun minggu kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerja. 8. Pengangguran terbuka. Pengangguran tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran sukarela, merupakan kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. 2. Pengangguran terpaksa merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Faktor penyebab pengangguran. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
menjadi masalah pembangunan yang sering apabila penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan perekonomian tidak mampu menyerapkan di pasar tenaga kerja. 2. Rendahnya laju investasi produktif. Rendahnya investasi di negara berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat. 3. Siklus bisnis yang melemah. Dalam siklus bisnis, ada gelombang fluktuasi kegiatan ekonomi secara umum yang dikenal sebagai gelombang konjungtur. 4. Rendahnya kualitas pendidik masyarakat. Pengangguran dapat terjadi karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. 5. Strategi industri yang labor saving. Kemajuan teknologi yang terjadi suatu sisi meningkatkan jumlah output yang mampu dihasilkan dan meningkatkan perubahan ekonomi. 6. Adanya peralihan lahan dari pertanian menjadi kawan industri dan real estate. 7. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. 8. Mudah pilih-pilih pekerjaan. Persaingan pasar global. Saat ini di Indonesia sudah ada banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memiliki menggunakan tenaga kerja dan negara lain dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Harapan untuk calon pekerjaan terlalu tinggi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Kebijakan upah minimum. Pengertian upah minimum. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjaannya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap 1 tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Peneliti Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten kota. Penetapan upah minimum kabupaten kota dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap 1 tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu 1 Januari. Dasar pertimbangan penetapan upah minimum sebagai jaringan pengaman agar nilai upah tidak melorot di bawah kabupaten hidup minimum sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang 45 dan GBHN secara nyata. Selanjutnya, agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagai terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya. Selanjutnya, sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah. Selanjutnya, kepastian hukum bagi perlindungan atas hak-hak dasar buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.
merupakan indikator perkembangan ekonomi pendapat per kapital. 3. Mekanisme penetapan upah. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota madya dan sektoral berdasarkan pasal 85 Undang-Undang 13 atau tanggal 13 tahun 2003. Setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota madya. Peraturan pelaksanaan terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan upah minimum tanpa rekomendasi dari Dewan Pengupahan, tidak seperti sebelumnya di mana setiap provinsi memutuskan upah minimum berdasarkan rekomendasi dan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk menentukan upah minimum provinsi dan rekomendasi dari wali kota dan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota untuk menentukan upah minimum kabupaten kota. 4. Komponen upah minimum. 1. Gaji pokok. Gaji pokok adalah imbahan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. B. Tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Tinjauan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makanan yang didasarkan pada kehadiran. Sekian.